Negeri Ngayung. Saya Bidayatul Dwi Famei dari SD Negeri Siburan. Saya Tri Aziza Ulfa dari SDN Maduran. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Lamongan. Kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Jadi untuk hari ini Bu Aziza, saya akan melaksanakan supervisi kucing yang akan dilakukan Bu Aziza bersama dengan coach kucing nanti. Namun sebelum itu Bu Aziza, saya akan menyampaikan tujuan atau saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang saya gunakan pada saat melaksanakan observasi pelaksanaan kucing yang akan jenengan laksanakan. Yang pertama yaitu prinsip seorang coach. Diharapkan pada saat pelaksanaan kucing nanti Bu Aziza mempunyai nilai-nilai kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu, pada saat proses kucing nanti diharapkan Bu Aziza sudah menguasai kompetensi inti dari seorang coach, yaitu presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan yang keempat, menerapkan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana Bu Ziza, bisa difahami untuk rubrik penilaiannya? Siap, bisa difahami ya. Namun sebelum kita melaksanakan proses coaching, Bu Ziza melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, kira-kira dari 4 kompetensi inti seorang coach, mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Aziza? Dari kompetensi seorang coach yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, serta saya menggunakan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 2 ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari 2 kompetensi inti itu, Bu Aziza, secara spesifik mana yang ingin jenengan kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga kucing nantinya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, bagus sekali Bu Aziza. Dengan pertanyaan yang jangan berikan, diharapkan kucing bisa menggali potensinya sendiri dan menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seperti itu Bu Aziza. Untuk indikator keberhasilan dari kompetensi inti yang ingin jenengan kembangkan itu apa Bu Aziza? Nantinya indikator yang ingin saya capai pada saat pelaksanaan kucing, saya akan menggunakan alur tirta secara runtut dan juga menggali ide-ide dari kucing tersebut. Oke Bu Aziza, bagus sekali ya Bu Aziza tujuannya. Semoga nanti proses kucing antara Bu Aziza dan kucing bisa berjalan dengan lancar dan kucing nanti bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Terima kasih Bu Aziza. Terima kasih. Semoga sukses proses kucingnya. Amin. Assalamualaikum Bu Fida. Waalaikumsalam Bu Ziza. Bagaimana kabarnya Bu Fida? Alhamdulillah sehat Bu Ziza. Tapi ada suatu permasalahan yang ingin saya curhat kepada Bu Ziza. Boleh nggak? Oke, silakan Bu Fida. Oke. Ini loh Bu, saya merasa anak-anak sekarang itu kurang aktif dalam pembelajaran Bu. Antusiasmenya anak-anak itu masih rendah Bu dalam pembelajaran Bu.
membuat murid ibu itu antusias dalam pembelajaran? Mungkin dengan pembelajaran yang menyenangkan, bisa dengan melakukan ice breaking ataupun dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan juga permainan atau games dalam pembelajaran. Oke Bu Fida, sangat bagus sekali. Saya sangat setuju ya. Ketika peserta didik itu kita gunakan games atau metode lain yang membuat peserta didik itu lebih aktif dalam pembelajaran, mereka akan lebih senang gitu ya. Oke Bu Fida, lalu menurut pendapat Bu Fida, apa yang bisa membuat murid-murid Bu Fida tersebut tidak bosan dalam pembelajaran itu? Nah itu tadi Bu, mungkin juga bisa dengan menggunakan pembelajaran yang berdiskusi ataupun berkelompok dengan temannya Bu. Nah, kemudian bisa menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid Bu. Jadi muridnya itu yang berperan aktif. Saya ingin menjadi seorang yang memfasilitasi anak-anak supaya anak-anak itu bisa senang, bisa aktif dalam pembelajaran. Oh begitu ya Bu Fida. Jadi student center gitu ya. Kita sebagai fasilitator. Oke. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Fida tadi, apa penyebabnya sehingga anak-anak tersebut itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Nah untuk tugasnya itu Bu, mungkin soalnya masih terlalu sulit Bu, jadi belum disesuaikan dengan kemampuan anaknya itu Bu. Jadi terlalu banyak tugas yang diberikan, tapi anak-anak itu masih belum bisa untuk mengerjakan tugasnya Bu. Oke. Kalau boleh tahu Bu Fida menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau saya jujur Bu ya, masih menggunakan buku paket Bu. Oh gitu. Ya. Adakah sumber belajar lain selain buku paket Bu Fida? Biasanya itu dia kadang-kadang menggunakan video pembelajaran yang ada di YouTube Bu. Tapi ya itu tadi karena terkendala dengan sarana yang ada di sistem lembaga saya, jadi lebih seringnya itu menggunakan buku paket Bu. Oke, saya setuju sekali ya Bu Fida. Memang betul kita itu selain menggunakan buku paket bisa menggunakan media pembelajaran lain ya seperti video gitu ya. Saya yakin Bu Fida bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bu Fida itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Oke, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Rencana saya Bu ya, saya itu ingin merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana sebelum saya pembelajaran itu saya ingin mengetahui dulu kemampuan anak saya bagaimana. Kemudian nanti setelah pembelajaran diferensiasi saya ingin merancang pembelajaran yang menyenangkan, di mana dalam pembelajaran menyenangkan itu mungkin ada ice breaking, jadi permainan-permainan menggunakan game seperti word dan quizzes itu Bu. Oke, luar biasa Bu Fida. Rencana Bu Fida memang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin. Selanjutnya, apa komitmen terhadap rencana yang sudah Bu Fida paparkan tadi? Untuk komitmen saya ya sebelum pembelajaran ya itu membuat modul ajar yang terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian di dalam pembelajaran itu juga mencakup berbagai media pembelajaran seperti tadi word, kemudian quizzes, kemudian menggunakan media pembelajaran seperti video pembelajaran Bu. Oke, bagus sekali Bu Fida. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Fida. Oke Bu Fida, sebelumnya saya juga meminta Bu Fida ya agar mendokumentasikan kegiatan tadi sehingga ketika ada teman atau rekan sejawat kita yang mempunyai permasalahan yang sama dengan Bu Fida bisa belajar dari pengalaman Bu Fida. Iya. Oke. Terima kasih Bu ya sudah mendengarkan curhatan saya ini Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Oke, sama-sama Bu Fida. Terima kasih. Semoga sukses Bu Fida. Amin. Terima kasih Bu Ziza. Oke Bu Ziza, tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Bu Ziza dengan mitra Bu Ziza. Ini ada beberapa catatan Bu Ziza pada saat proses coaching tadi. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Bu Ziza lakukan saat coaching tadi dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Bu Ziza? Oke Bu Ayin, tadi saya sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan dan juga sudah memaksimalkan potensi coaching. Indikator ketercapaiannya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke.
Jadi yang Ibu sampaikan tadi itu sesuai dengan catatan saya ternyata Bu Ziza. Ibu sudah menunjukkan prinsip seorang coach yaitu kemitraan. Tadi ketika ngobrol merasa setara, jadi tidak ada perbedaan antara coach dan coach. Jadi itu sudah menjalankan prinsip sebagai seorang coach. Samping itu Ibu juga sudah berpikir kreatif di mana Ibu berusaha menggali solusi-solusi yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi dari seorang coach. Ini Bu Ziza, yang paling penting itu Ibu sudah menjalankan alur tirta di mana Bu Ziza tadi memulai dengan menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah Bu Ziza, gambaran umum secara umum pelaksanaan kegiatan coaching tadi sudah terlaksana dengan baik. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu Ziza, berdasarkan dari hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ziza kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu Ziza? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, di mana pada saat coaching tadi Kuci merasa sedikit ada unek-unek, kemudian seharusnya saya melakukan teknik stop sehingga kucing tersebut itu bisa dengan rileks mengungkapkan unek-uneknya tadi. Oh begitu nggih Bu Ziza. Iya. Terima kasih Bu Ziza. Mungkin kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif supaya bisa melaksanakan, dan ada kompetensi lain yang bisa Ibu kembangkan agar lebih tajam dalam melaksanakan coaching selanjutnya. Dan saya juga berharap Bu Ziza ini bisa menjadi bekal untuk Bu Ziza ke depannya ya, dan memberikan manfaat untuk lembaganya Bu Ziza. Dan saya juga berharap proses coach ini bisa sesuai dengan alur kita. Terima kasih Bu Ziza, proses yang luar biasa dan semoga berdampak bagus untuk kedepannya. Cukup Bu Ziza, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fida. Waalaikumsalam Bu Ziza. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fida? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Ziza hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya Bu Fida, di sini saya akan menjadi supervisi pelaksanaan coaching Bu Fida nantinya dengan coaching. Sebelumnya Bu Fida, saya akan menyampaikan rubrik penilaian. Ya, harapannya Bu Fida nanti bisa melaksanakan prinsip coaching pelaksanaan coaching nanti ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, selain itu saya juga berharap Bu Fida nantinya juga akan memiliki kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, bertanya pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, serta menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, Bu Fida bagaimana? Siap. Oke. Sebelumnya Bu Fida, saya akan memberikan pertanyaan, nanti langsung dijawab ya. Bu Fida, dalam pelaksanaan coaching nanti, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Fida? Nanti saya ingin mengembangkan dua buku. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Itu yang ingin saya kembangkan. Oke, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Fida yaitu kehadiran penuh. Ya, oke, baik sekali. Selain itu, bagian kompetensi secara spesifik yang ingin Bu Fida kembangkan itu apa? Yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh buat princess, di mana pada saat saya nanti coaching dengan coach saya itu ingin saya tuh hadir secara penuh supaya nanti coach yang saya coaching itu bisa menyampaikan ataupun memberikan jawaban-jawaban terhadap memberikan solusi terkait dengan permasalahan sendiri Bu. Oke, luar biasa, sangat bagus sekali Bu Fida. Oke Bu Fida, pertanyaan terakhir, indikator pencapaian yang ingin dicapai oleh Bu Fida dari kompetensi yang sudah dikembangkan oleh Bu Fida tadi itu apa? Indikatornya adalah saya ingin pada saat coaching saya itu hadir secara penuh dengan coaching saya, supaya nanti dalam proses coaching yang saya lakukan itu ada komunikasi aktif antara saya dan juga dengan coaching, di mana coaching nanti bisa untuk menyampaikan
terkait dengan permasalahan tersebut Bu. Jadi bisa menggali potensi yang dimiliki oleh kucing saya. Oke, luar biasa Bu Vida. Saya berharap semoga pelaksanaan kucing nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Vida. Assalamualaikum Bu Ain. Waalaikumsalam Bu Vida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Vida sehat ya Bu Vida. Tapi ini ada sesuatu yang membuat saya sedikit risau Bu Vida. Sedikit risau. Iya. Apa Bu? Itu sedikit risau ini. Jadi begini Bu Vida, ini kan bulan Maulid ya Bu Vida nih. Bulan Maulid seperti yang ada di sekitar kita. Kalau yang Maulidan itu banyak acara sekermania. Anak-anak didik saya itu Bu Vida, saya kan mengajar di kelas 6. Jadi mereka itu sudah kalau menyukai sesuatu fanatismenya itu tinggi. Ada kegiatan sekermania dimanapun mesti mereka itu menonton, melihatnya, ikut sholawatan. Tidak buruk sih Bu Vida ikut sholawatan, tapi karena sholawatannya itu selesainya malam, akhirnya di pagi hari dia itu si anak ini si A ini dan dia ada satu anak tidak bisa bangun pagi dan akhirnya tidak berangkat sekolah. Gitu Bu Vida. Selain itu, ketika dia sekolah, dia itu tidak bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal. Dia itu membuat rusuh, membuat keonaran di kelas, mengajak temannya untuk ramai itu Bu Vida. Jadi itu sangat mengganggu saya gitu, tidak bisa beraktivitas dengan enak Bu Vida. Jadi Bu Ain ada anak yang aktif untuk sekermania, tapi dia tidak masuk pagi gitu. Benar. Jadi buat rusuh gitu. Iya. Nah, arah perbincangan pagi hari ini itu apa Bu? Apa yang ingin jenengan sampaikan, tujuannya apa? Oke, jadi saya ingin nantinya itu saya menemukan solusi, ngobrol-ngobrol soal Bu Vida ini menemukan solusi bagaimana supaya anak saya ini bisa mengikuti hobinya, kan memang hobinya positif ya Bu Vida, tapi tetap bisa masuk sekolah, tidak bolos, dan ketika dia mengikuti pelajaran, dia itu bisa mengikuti dengan maksimal gitu Bu Vida, tidak usah mengganggu teman-temannya yang lain. Jadi Bu Ain inginnya itu anak-anak itu masih mengikuti hobinya dan juga tetap aktif masuk dalam sekolah itu, tidak dirugikan sekolahnya. Nah, kira-kira menurut Bu Ain bagaimana caranya supaya anak-anak itu hobinya bisa jalan dan anak-anak itu bisa tetap masuk dengan baik itu? Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Tentunya yang pertama saya akan melaksanakan ini Bu Vida. Saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan orang tuanya. Kalau anak tidak berangkat sekolah, itu akan saya tentunya kan orang tua yang lebih tahu ya Bu Vida. Kira-kira si anak ini memang benar-benar tidak bisa bangun atau anak ini malas untuk berangkat sekolah, seperti itu. Untuk permasalahan kedua, kalau anak ini tidak bisa mengikuti belajar secara maksimal, membuat terus di kelas itu, akan saya lakukan pendekatan secara personal gitu. Saya tanyai kenapa anak mungkin ada masalah, mungkin dia tidak menguasai materinya, akhirnya karena dia tidak paham akhirnya ngeresek sama temannya, atau mungkin dia ini ada sesuatu, ada permasalahan seperti itu. Saya akan melakukan pendekatan dengan orang tuanya dan si anak. Oke, jadi Bu Ain akan berkoordinasi dengan orang tuanya dan juga untuk soal yang kedua tadi masalah kedua tadi Bu Ain akan melakukan pendekatan personal. Oke. Apakah ada yang lainnya selain dua tadi? Untuk solusinya, mungkin itu saja ya Bu Vida. Mungkin selain itu Bu Vida, setelah saya melaksanakan pendekatan dengan anak ini Bu Vida, mungkin saya bisa membuat kesepakatan kelas, kesepakatan kelas Bu Vida. Setelah anak itu saya melakukan pendekatan, saya tahu masalahnya, nanti kita buat kesepakatan kelas supaya anak itu tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik di kelas seperti itu. Saya setuju Bu Ain. Mungkin dengan membuat kesepakatan kelas itu anak-anak itu akan sadar. Jadi dan kesepakatan kelas kan anak-anak yang buat sendiri. Jadi kan dia tahu, oh berarti saya itu harus masuk gitu gitu. Oke, terus kemudian dari solusi yang Bu Ain tadi, rencana aksinya apa Bu? Oke, jadi dalam waktu dekat Bu Vida, yang pertama saya akan mengevaluasi anak ini masih seperti apa. Terus yang kedua saya akan melaksanakan
home visit ke rumahnya si anak, saya akan ngobrol, berdiskusi dengan orang tuanya. Kira-kira anak ini kenapa kok tidak masuk dan bagaimana seharusnya begitu ya. Saya akan melakukan koordinasi dengan orang tuanya. Setelah ada solusi dari orang tuanya, kemudian saya akan langsung melakukan pendekatan secara personal dengan anak ini. Setelah dilakukan pendekatan personal, langsung Bu Vida nanti akan saya buat kesepakatan kelas dengan anak. Oke, jadi akan melakukan visit ke rumah. Oke, sip. Kemudian bagaimana komitmen Bu Ain supaya rencana yang sudah baik rencanakan tadi itu bisa terlaksana dengan baik? Oke, supaya rencana-rencana saya ini bisa terlaksana dengan baik Bu Vida, saya akan meminta bantuan dengan teman sejawat gitu nggih, supaya bisa terlaksana dengan baik rencana-rencana saya. Oke, jadi Bu Ain akan minta bantuan dengan teman sejawat. Itu selalu biasa Bu Ain. Semoga nanti apapun rencana yang Bu Ain laksanakan itu bisa berdampak dengan menurut Bu Ain. Supaya hobinya juga jalan, kemudian sekolahnya juga akan baik itu gitu. Oke. Ada yang ingin dicurahkan lagi Bu Ain? Mungkin ada masalah lagi? Cukup Bu Vida, saya rasa untuk hari ini. Perasaannya bagaimana Bu Ain? Senang Bu Vida pulang. Oh akhirnya ternyata seperti ini, seperti itu. Nanti itu ya kita lagi ya terkait dengan apakah rencana itu sudah dilaksanakan atau belum. Saya juga pengen tahu gitu Bu Ain. Oh iya, siap. Terima kasih Bu Ain. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak. Sama-sama Bu Ain. Terima kasih sudah curhat dengan saya. Baik, Pra. Pasca. Pasca. Baik Bu Vida, saya tadi sudah mengamati proses kucing yang Bu Vida lakukan. Ada beberapa catatan ini Bu Vida. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Vida. Apa yang sudah Bu Vida lakukan saat kucing dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses tadi? Iya Bu Aziza, terkait dengan proses kucing tadi Bu ya, saya merasa sudah menerapkan prinsip kucing itu kemitraan dan juga indikator yang saya kembangkan tadi itu adalah kan kehadiran penuh ya. Saya merasa kalau di proses kucing tadi itu sudah ada kehadiran penuh atau princess. Oke, Bu Vida. Jadi Ibu tadi sudah menyampaikan sesuai dengan catatan saya. Dan Ibu sudah menunjukkan prinsip seorang coach ya, yaitu kemitraan. Tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan. Saya juga tadi Bu Vida sudah melaksanakan di mana Ibu mengambil solusi-solusi yang disampaikan oleh Kuci, kemudian juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi seorang Kuci. Yang paling penting ini Bu Vida sudah menjalankan alur tirta, di mana Ibu tadi sudah memulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah ya Bu Vida, gambaran umum Ibu sudah melaksanakan kegiatan kucing ini dengan sangat baik. Bu Vida, ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Berdasarkan hasil kucing, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Vida kembangkan berdasarkan proses kucing tadi? Yang ingin saya kembangkan itu membuat pertanyaan terbuka. Gimana pada saat kompetensi itu nanti kan semisal kalau kita menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu akan menggali potensi-potensi dari kucing tersebut Bu. Jadi solusi yang dimiliki oleh kucing itu nanti akan tersampaikan dengan baik Bu. Oke, luar biasa Bu Vida ya. Terima kasih Bu Vida. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif ya, supaya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga Ibu bisa melaksanakan kompetensi yang bisa Ibu kembangkan agar lebih tajam dalam melaksanakan kucing selanjutnya. Oke, Bu Vida, saya juga berharap agar ini menjadi bekal Bu Vida ke depannya yang nantinya memberikan proses coach bisa sesuai dengan alur tirta gitu Bu. Terima kasih Bu Vida, proses yang sangat luar biasa dan semoga berdampak bagus untuk kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dengan sedikit serak-serak. Sedikit serak-serak bisa gitu ini. Iya. Baik, sebelumnya di sini nanti saya akan melakukan supervisi terkait dengan proses percakapan kucing yang akan Bu Ain lakukan dengan kucing nanti ya. Oke. Sebelumnya ini saya akan menyampaikan rubrik penilaian terkait dengan percakapan kucing yang akan Bu Ain lakukan. Yang pertama adalah prinsip dari kucing. Nanti diharapkan pada saat proses kucing nanti Bu Ain akan kemitraan. Kemudian yang kedua adalah berpikir kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari kucing tersebut. Kemudian diharapkan nanti juga Bu Ain akan dapat mencapai atau memiliki kompetensi inti dari kucing. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, terus yang kedua adalah kehadiran atau preses, dan yang ketiga adalah dapat menyampaikan atau membuat pertanyaan yang berbobot dan juga terbuka. Kemudian diharapkan Bu Ain nanti juga akan saat percakapan kucing nanti akan menggunakan alur kita secara runtut, yaitu dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian identifikasi, kemudian tanggung jawab, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Itu Bu Ain nggih? Bisa dimengerti? Sudah dimengerti. Oke, sudah dimengerti. Kemudian sebelum proses percakapan kucing, di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan bisa dijawab langsung dengan Bu Ain. Gitu, yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Bu Ain inginkan untuk dikembangkan? Oke, Bu Vida. Jadi dari proses kucing ini ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu presence atau mendengarkan secara aktif, secara penuh. Yang kedua menggunakan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada dua kompetensi yang ingin Bu Ain miliki ya. Yang pertama adalah tadi presence atau mendengarkan penuh dan juga menyampaikan pertanyaan berbobot. Dari kedua kompetensi tersebut, mana yang ingin Bu Ain tingkatkan atau dengan capai, indikator apa? Oke, dari kedua kompetensi ini tadi yang ingin saya tingkatkan yaitu menyampaikan pertanyaan dengan yang berbobot, gitu Bu Vida. Oke, jadi yang ingin dicapai adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Bu Ain. Semoga nanti proses percakapan kucingnya dengan kucing bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Aziza. Waalaikumsalam Bu Ain. Bu Aziza, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ain, cuman saya ada sedikit permasalahan Bu Ain di kelas. Nah, permasalahan apa itu kira-kira Bu Aziza? Boleh saya tahu? Begini ya Bu, saya kan mengajar di kelas 2. Nah, peserta didik saya itu Bu suka membuang sampah sembarangan Bu Ain, bahkan di atas meja, di kolong ngaji gitu Bu Ain. Oh, oke. Jadi permasalahan Bu Aziza itu anak-anaknya kesadaran diri untuk membuang sampah itu masih kurang ya Bu Aziza. Lah kira-kira menurut Bu Aziza itu apa penyebabnya Bu Aziza? Mengapa anak-anak kok masih seperti itu? Penyebabnya menurut saya itu kurangnya kesadaran anak-anak ya Bu Ain ya terhadap kebersihan lingkungan gitu. Oke. Jadi menurut Bu Aziza kurangnya kesadaran anak-anak sehingga anak-anak itu masih membuang sampah sembarangan. Iya. Selain kurangnya kesadaran anak-anak, mungkin ada faktor lain menurut Bu Aziza? Menurut saya mungkin anak-anak itu kurang tahu bahayanya kalau membuang sampah sembarangan ya Bu ya. Apalagi di Laji, apalagi sekarang itu sudah memasuki musim hujan. Kalau di Laji itu banyak sampah, tentunya akan membuat sarang nyamuk begitu banyak. Anak-anak itu kurang tahu gitu. Oh, seperti itu nggak? Benar sekali. Berarti selain kurangnya kesadaran, juga kurangnya pengetahuan anak-anak akan dampak membuang sampah sembarangan seperti itu ya Bu Aziza. Oke, dari beberapa permasalahan yang sudah Bu Aziza gambarkan tadi, kira-kira menurut jenengan Bu Aziza, langkah-langkah apa yang bisa jenengan gunakan untuk mengurangi permasalahan yang jenengan hadapi? Tentunya pertama saya akan tidak lupa selalu mengingatkan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya, dan saya juga berencana akan di tengah-tengah jam pelajaran akan menayangkan video tentang bahayanya membuang sampah sembarangan. Jadi nanti anak-anak akan punya gambaran kalau aku membuang sampah sembarangan itu dampaknya akan seperti ini, begitu Bu. Oke, bagus sekali nih Bu Aziza. Jadi jenengan ingatkan secara intens dan juga jenengan berikan contoh video secara real untuk
seperti Iya, itu Kak begitu. Ziza. Oh, bagus sekali ini Bu Ziza. Kemudian Bu Ziza, kira-kira adakah solusi yang lain selain mengingatkan secara intens dan memperlihatkan video itu Bu Aziza? Oke Bu Ayin, selain solusi yang sudah saya tawarkan tadi, ternyata permasalahan ini itu tidak hanya terjadi di dalam kelas saya. Ternyata di luar lingkungan sekolah atau di luar lingkungan kelas itu juga banyak sampah-sampah yang berserakan. Nah, saya berencana minggu depan itu akan ada rapat rutin. Jadi nanti saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah tentunya tentang permasalahan ini, karena beliaulah yang lebih bertanggung jawab terhadap lembaga ini. Nanti saya akan berencana di semester 2 saya akan membuat proyek P5 mengenai kesadaran lingkungan peserta didik kita. Begitu Bu Ayu. Waduh, ini bagus sekali nih Bu Aziza, sangat luar biasa. Jadi nanti jenengan akan mengutarakan kepada kepala sekolah pada saat rapat itu Bu Aziza, dan menjadikan ini tuh sebagai proyek seluruh lembaga di lembaga, bukan hanya di kelas saja. Iya, betul. Seperti itu Bu Aziza. Bagus sekali Bu Aziza. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Aziza lakukan agar semua rencana aksi yang sangat bagus ini bisa terrealisasi dengan baik? Komitmen yang saya lakukan tentunya saya tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak tentang kesadaran lingkungan dan juga menayangkan video pembelajaran tentang permasalahan membuang sampah sembarangan itu dampaknya seperti apa. Nah, mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu terkait apa yang lebih menguasai tentang lingkungan tersebut, saya datangkan ke lembaga, begitu Bu Ayin. Jadi mereka nanti kita akan berkolaborasi begitu. Oke, begitu Bu Ziza, untuk merencanakan rencana jenengan dan mendukung komitmen jenengan. Kira-kira pihak-pihak yang mau akan jenengan ajak untuk bekerjasama itu siapa saja? Tentunya ada kepala sekolah, terus guru dan juga orang tua. Orang tua dari murid ya, kerjasama dengan orang tua. Luar biasa nih Bu Ziza, dari menerapkan solusi yang sudah jenengan paparkan tadi Bu Aziza, secara tidak langsung Bu Aziza sudah menemukan solusi untuk permasalahan Bu Aziza sendiri. Betul ya Bu Ayu? Iya, seperti itu Bu Aziza. Nggak terasa ya? Tidak terasa, iya. Kalau kegiatan ini sudah dilaksanakan Bu Aziza, mungkin ketika ada pemutaran video atau pada saat mengajak kerjasama dengan guru dan orang tua, jangan lupa didokumentasikan Bu Aziza. Iya, siap Bu Ayu. Nanti kalau ada bukti yang real seperti murid jenengan tadi, ada video dampak dari penyakit, kan mereka akan lebih terbuka nih. Nanti kalau memang rencana jenengan ini berhasil, kalau ada permasalahan yang kemudian ada permasalahan di lembaga saya, kalau ada yang seperti ini akan saya jadikan role modelnya, contohnya begitu Bu Aziza. Jangan lupa didokumentasikan. Oke, siap Bu Ayu. Mungkin ada yang mau curhatkan lagi? Untuk kali ini tidak ya Bu ya, lain waktu saja kalau ada permasalahan. Oke, siap Bu Aziza. Terima kasih ya Bu Aziza. Terima kasih Bu Ayin sudah memberikan saya solusi atau permasalahan ya. Oke, solusinya itu Solusi ya, tidak sadar ya Bu Ayin ya, tidak terasa. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan bermanfaat untuk lembaga-lembaga yang jenengan. Oke, terima kasih Bu Ayin. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Mbak Ayin, saya tadi sudah melaksanakan pengamatan terkait proses kucing yang sudah dilakukan Bu Ayin dengan kucing. Ada beberapa catatan yang sudah saya catat baik. Namun sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu Ayin. Boleh nggih? Nggih, monggo. Oke. Jadi pertanyaan pertama adalah apa yang sudah Bu Ayin lakukan di saat kucing tadi, dan indikator ketercapaian apa yang sudah Bu Ayin capai di proses kucing tadi Bu Ayin? Oke, jadi begini Bu Vida, pada saat proses kucing tadi dengan Bu Aziza, saya merasa saya sudah menerapkan prinsip kucing yaitu kemitraan. Dan untuk indikator ketercapaiannya, saya merasa saya sudah menerapkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh kucing. Oke. Jadi yang Ibu sudah sampaikan tadi itu sudah saya catat Bu, sudah ada di catatan saya, yaitu Ibu sudah menunjukkan prinsip kucing di prinsip kucing di mana Ibu sudah prinsip kucing yang pertama itu kemitraan.
saat ibu berbicara dengan kucing itu sama atau setara, tidak ada yang lebih dan tidak yang kurang. Kemudian juga menunjukkan proses berpikir kritis, di mana ibu mencoba untuk menggali potensi yang ada pada kucing tersebut. Dan yang ketiga itu ibu sudah melaksanakan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu ya. Nah, untuk dapat memaksimalkan potensi dari kucing tersebut Bu. Nah, yang paling terpenting itu ibu sudah menjalankan alur tirta, di mana ibu tadi mengawali dengan melakukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian tanggung jawab, rencana aksi, dan juga yang terkait adalah tanggung jawab. Nah, alhamdulillah gambaran secara umum terkait proses kegiatan kucing yang ibu lakukan itu sudah sangat baik Bu. Oke. Jadi sebelumnya itu juga ada satu pertanyaan lagi Bu terkait dengan proses kucing tadi. Berdasarkan hasil kucing yang ibu lakukan tadi, kompetensi apa yang ingin ibu tingkatkan lagi? Oke. Jadi tadi menurut bilang sudah baik ya Bu. Yes, sudah. Menurut saya kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu dalam hal melaksanakan proses kucing itu dengan kehadiran secara penuh Bu Fida. Dimana pada saat kucing tadi kucing saya merasa sedikit ada unek-unek, kemudian seharusnya sebagai seorang coach saya harus menggunakan teknik stop supaya kucing lebih rileks dalam mengungkapkan perasaannya. Oke, terima kasih Ibu. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu, dan juga mendengarkan aktif supaya segera bisa Ibu laksanakan, dan ada kompetensi lain yang bisa Ibu kembangkan agar lebih tajam dalam melaksanakan proses kucing selanjutnya Bu. Dan saya rasa berharap juga agar Ibu juga bisa untuk kedepannya juga bisa memberikan dampak positif kepada rekan sejawat Ibu. Oke, terima kasih Ibu, proses yang sangat luar biasa dan semoga nanti tadi berdampak kepada sekitarnya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fida. Waalaikumsalam.